Hai, kami dari PR26. Saya Cynthia Geni Audi Nenggolan dengan NIM 12S25035. Saya Arvina Christine Deborah dengan NIM 12S25059. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas T02 Juragan Buku. Langsung saja saya membacakan soalnya. Pada hari Minggu, Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam suatu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama seorang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Maklum, masih pandemi. Dalam perbincangan, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru. Hal pertama adalah ada buku yang penerbitannya tidak dilakukan melalui suatu penerbitan buku. Penerbitan ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategori menjadi 5. Kategori ditentukan dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah pengkategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Pertama, best pick, minimal rating 4,7. Yang kedua, must read, minimal rating 4,5. Yang ketiga, recommended, minimal rating 4,0. Yang keempat, average, minimal rating 3,0. Yang kelima, low, minimal rating di bawah 3,0. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program membaca input dan memberikan keluaran. Perubahan pada input. Untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan triple thesis. Perubahan pada output, pada luaran, ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas dituliskan sesuai dengan pengkategorian di atas. Baik, langsung saja ke program yang telah kami buat dari soal di atas. Jadi yang pertama kali kami lakukan adalah mendeklarasikan semua variabel yang akan kami kerjakan di bawah. Yang pertama adalah ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, dan kategori. Di sini kami melanjutkan statementnya dengan statement input, di mana kami menginput ISBN, judul, penulis, tahun terbit, dan penerbitnya. Kemudian di sini kami memproses si penerbitnya ini menggunakan if, di mana jika penerbitnya itu sama dengan titik-titik. Jika benar, maka penerbitnya akan mengeluarkan output, yaitu diinisialisasikan dengan garis-garis 3 seperti ini. Maka jika salah, penerbitnya sama dengan penerbit yang kita input jika penerbitnya itu ada. Lanjut dengan kami menginput format buku elektroniknya. Kemudian kami kembali mendeklarasikan harga pembelian dan minimum ratingnya dengan real. Mengapa kami membuatnya dengan tipe data real? Karena harga pembelian dan minimum margin itu akan berupa bilangan desimal atau berkoma. Kemudian kami mendeklarasikan stok dengan tipe data integer. Kemudian yang telah kami deklarasikan di sini kami input di bawahnya. Kami input harga pembelian, kami input minimum margin, kami input stok, kami input rating. Kemudian untuk mendapatkan kategori-kategori ratingnya itu, di sini kami menggunakan statement if, di mana jika ratingnya lebih besar sama dengan 4,7, maka akan menandakan bahwa kategorinya dari buku yang berating di atas 1 sama dengan 47 itu adalah best pick. Namun di false-nya kita buat jika ratingnya lebih besar atau sama dengan 45, maka kategorinya adalah must read. Kemudian dilanjutkan dengan rating. Jika ratingnya lebih besar sama dengan 4,0, maka kondisi benarnya atau kondisi true-nya akan menjadi recommended. Dan jika ratingnya lebih besar sama dengan 3,0, maka
di kondisi true-nya itu kategorinya jadi average. Namun, jika tidak lebih besar atau sama dengan 3,0, maka kategorinya akan null. Kemudian semua yang telah kami proses di sini, kami output di bawah dengan output sebagai berikut. ISBN, string dengan ini seperti di video yang sebelumnya di tugas T01, ini tuh fungsinya sebagai sekat-sekat pembatas dari output-output yang akan dikeluarkan. Contohnya seperti ISBN-nya, ISBN string, pembatas judul, sampai judulnya juga, penulisnya, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga pembelian, minimum margin, stok, rating, dan kategori semua kami output di satu statement. Jadi kami menggabungkan output-outputnya itu dengan string supaya semua yang kami output akan berkesinambungan atau di dalam satu line. Kemudian kita akan mencoba merunnya, langsung saja kita run dengan example yang ada di GitHub. Di contoh yang pertama, kita akan memasukkan ISBN-nya, bisa dilihat di sini. Please enter a value of type string for ISBN. ISBN-nya seperti video yang sebelumnya. Kenapa dia string itu? Karena kita akan menggunakan tanda ini di deret angkanya. Langsung saja kita masukkan ISBN-nya. Lanjutkan dengan judul. Dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan penulisnya, dilanjutkan dengan tahun terbit. Nah, di sini penerbitnya kita buat tanda-tanda ini karena seperti yang di soal cerita yang pertama itu, bahwa jika ditandakan dengan seperti itu berarti penerbitnya tidak diketahui siapa atau penerbitnya itu tidak terdaftar oleh si penulis. Ini selanjutnya harga pembelian. Selanjutnya adalah minimum margin. Selanjutnya stoknya 41, ratingnya 5,0. Inilah outputnya. Karena si ratingnya itu 5,0, seperti ketentuan yang ada di soal itu, jika di atas dari 4,7 itu, di atasnya berarti dia sudah menjadi best pick. Karena di program yang tadi itu kita buat perulangannya itu, jika rating lebih besar sama dengan 4,7, maka kondisinya akan menjadi best pick. Karena 5,0 itu di atas lebih besar dari 47, maka kategorinya adalah best pick. Example kedua akan dicoba oleh peer saya. Di sini saya akan mencoba example kedua. Yang pertama kita input ISBN-nya. Selanjutnya judulnya. Selanjutnya penulis. Karena di sini ada dua penulisnya, maka kita memakai tanda koma. Selanjutnya tahun terbitnya. Selanjutnya untuk penerbitnya. Format buku elektroniknya. Selanjutnya untuk harga pembelian, minimum marginnya. Selanjutnya untuk stok bukunya dan ratingnya.
Nah, di sini karena ratingnya 4,1, maka buku tersebut masuk ke dalam kategori recommended. Berikut kita akan submitnya ke GitHub untuk mencek apakah program kita ini benar atau tidak. Kita kembali ke GitHub, kita ke action, kemudian kita auto grading test. Kita run workflow. Sebentar untuk sistemnya memeriksa apakah program kita tersebut benar atau tidak. Dan program kita programnya benar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.